yang saya bilang ya dari tadi? Iya. Iya, diulang aja. Dari tadi pantas mereka kinga-kinga. Oke, dari tadi kalian nggak bisa dengar suara saya ya, nak? Iya, ibu juga kok kayak ngomel sendiri gitu ya. Oke, kita awali aja. Sebelumnya, ibu minta maaf sekali ya, mungkin terjadi beberapa kesalahan teknis. Dari tadi, pertama, materi ibu yang entah keselip di mana, padahal semalam semua udah di prepare dengan baik ya. Oke, ibu minta maaf sekali. Semoga saja kejadian ini tidak terulang minggu-minggu berikutnya ya. Oke, sebelumnya pertemuan pertama ini akan ibu awali dengan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Oke, sebelum saya memperkenalkan diri, kita akan awali pertemuan ini dengan menghaturkan panganjali umat. Semoga saja apa yang kita jalani hari ini bisa sesuai dengan harapan kita. Om Swastiastu. Nah, baru ada respon dari kalian ya. Dari tadi saya ngomel-ngomel sendiri. Oke, perkenalkan. Nama ibu adalah Ida Ayu Putulaksmi, yang mana di sekolah ini ibu mengajar mata pelajaran pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Ibu juga bertugas di salah satu sekolah negeri, yaitu di SMP Negeri 1 Payangan. Ibu juga mengajar mata pelajaran agama Hindu dan budi pekerti dari tahun 2010 sampai sekarang. Mungkin di antara kalian ada beberapa siswa yang alumni SMP 1 Payangan pasti sudah sangat mengenal saya ya. Ada di antara kalian mungkin yang alumni SMP Negeri 1 Payangan? Oke, selain di SMP 1 Payangan, Ibu juga mengajar di SMK Ratnawarta ini dari tahun 2013 sampai sekarang. Untuk alamat, Ibu berasal dari Banjarlebah, Desa Bukian, Kecamatan Payangan. Untuk status Ibu sudah menikah ya, dan Ibu sudah mempunyai satu orang putri yang mana dia udah kelas 5 SD sekarang. Oke, sekian perkenalan singkat dari Ibu. Asungkara, kita bisa saling mengisi dan saling berbagi satu sama lainnya. Ya, anak-anak. Oke, untuk selanjutnya kita akan apa materi kalian sebelumnya? Ya, Giri, ini kadek siapa nih? Ini kadek Giri. Giri Sutami. Oke, silakan. Materi kita sebelumnya adalah materi kita sebelumnya adalah tentang yoga ya, yang mana di sini kita akan membahas mungkin tentang pengertian yoga itu sendiri, sejarah yoga, jenis-jenis yoga yang baik kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, terus apa saja manfaat dari yoga itu sendiri ya. Oke, di sini akan Ibu jelaskan sedikit tentang pengertian yoga itu sendiri.
Yang mana secara etimologi kata yoga berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari akar kata yuj yang artinya adalah menghubungkan. Nah, yang jadi pertanyaan Ibu di sini, siapa dengan siapa kira-kira yang dihubungkan? Di sini katanya yoga itu berasal dari bahasa Sanskerta, dari akar kata yuj yang artinya adalah menghubungkan. Siapa dengan siapa yang dihubungkan? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Oke, adapun di sini maksudnya adalah yang dihubungkan itu adalah orang yang menjalankan weda dengan tujuan yang beliau inginkan gitu ya. Tujuan dari yoga ini sangat banyak sekali ya, nanti kita akan bahas lebih detail lagi. Namun untuk kesempatan ini saya hanya akan menjelaskan dulu tentang pengertian yoga itu sendiri ya. Yang mana yoga juga dapat diartikan adalah pengendalian gerak pikiran. Karena seperti yang kita ketahui, pikiran itu seringkali bersifat liar. Ya enggak, seringkali antara pikiran yang ada di sini dengan hati nurani kita itu seringkali berbeda. Benar enggak? Kalau di sini sifatnya lebih gimana? Pikiran itu biasanya dia cenderung lebih liar. Pernah nggak kalian mengalami seperti ini? Dalam pikiran kalian, oh saya ingin sesuatu. Tapi hati kecil kita berkata, itu belum begitu penting. Uh, Milikilah sesuatu itu sesuai dengan kebutuhan kita, bukan sesuai dengan keinginan kita. Karena jujur aja, seringkali pikiran Nika bersifat lebih liar. Dan kalau ibu mengasumsikan pikiran itu seringkali gimana ya, sifatnya cenderung ke hal-hal yang lebih negatif. Oleh sebab itu, pikiran itu harus kita kendalikan dengan hati nurani. Dan juga dengan cara berlatih-latih yoga tersebut. Atau yoga juga dapat diartikan adalah sebuah ilmu yang mengajarkan tentang pengendalian pikiran, badan untuk mencapai tujuan akhir yang disebut dengan samadhi. Yoga adalah ilmu yang mengajarkan tentang pengendalian pikiran dan badan untuk mencapai tujuan akhir yang disebut dengan samadhi. Samadhi itu adalah ketika kita udah mampu menguasai pikiran itu dan mengendalikannya ke arah yang positif. Ya, oke, sekian yang dapat Ibu sampaikan tentang pengertian yoga. Mungkin sebelumnya udah sempat dijelaskan juga oleh Bu Risma ya. Yang sekarang Ibu akan menjelaskan kembali tentang jenis-jenis yoga yang baik kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada yang disebut dengan hatha yoga atau asana. Yang mana ajaran hatha yoga menggunakan disiplin jasmani sebagai alat untuk membangunkan kemampuan rohani seseorang. Yang kedua, ada yang disebut dengan matra yoga, mengucapkan kalimat-kalimat suci melalui rasa kebaktian dan perhatian yang terkonsentrasi. Kan seperti contohnya Trisanya, doa Gayatri mantra, itu juga disebut dengan kalimat-kalimat suci untuk menenangkan jiwa kita. Kalian boleh lakukan hal itu kapan saja, di mana saja. Kalau ibu sendiri biasanya pada saat pengendara sepeda motor untuk menghilangkan rasa ngantuk dan lelah biasanya selalu dah ombor, buah dan seterusnya ya, tidak di itu juga bertujuan untuk menenangkan pikiran kita dan melindungi kita dari mara bahaya ya. Oke, itu contoh dari matra yoga, yaitu mengucapkan kalimat-kalimat suci melalui rasa kebaktian yang tulus ikhlas, ya, yang penuh konsentrasi untuk mendapatkan ketenangan dan perlindungan dari ide Sang Yang Widiwasa. Yang selanjutnya ada Laya Yoga atau Kundalini Yoga, membangkitkan daya kekuatan kreatif Kundalini yang mengandung kerahasiaan dan latihan-latihan mental jasmani. Yang ketiga, ada yang disebut dengan Bhakti Yoga, memfokuskan diri untuk menuju hati. Yang kelima, Raja Yoga, menitik beratkan pada teknik meditasi dan konsentrasi.
Yang keenam, Jnana Yoga, gerakan yoga yang cenderung untuk menghubungkan antara kepandaian dan kebijaksanaan. Karena orang yang pandai belum tentu bijaksana ya anak-anak. Yang disebut dengan kebijaksanaan itu adalah bagaimana kita berusaha memutuskan segala sesuatu itu dari banyak sudut, bukan hanya sesuai dengan sudut pandang kita sendiri, enggak. Karena sesuatu yang benar menurut kita belum tentu benar menurut orang lain. Oleh sebab itu di sana diperlukan sebuah kebijaksanaan. Iya. Itu yang disebut dengan jenana. Jenana itu lebih cenderung ke ilmu pengetahuan, kepintaran, kepandaian. Tapi semua itu harus juga diimbangi dengan kebijaksanaan. Oke, yang selanjutnya ada yang disebut dengan karma yoga. Mempercayai adanya reinkarnasi dan hukum karma pala. Apa yang kita tanam, itu yang akan kita petik. Ya, sama halnya ketika kita menanam buah pisang, suatu saat nanti pasti kita akan mampu memanen buah pisang tersebut. Sama halnya dengan sekarang, kalau kalian rajin belajar di rumah, rajin ikut pembelajaran daring dah ya di era seperti sekarang, mungkin nanti kalian tidak akan terlalu ketinggalan materi. Jadinya pemikiran kita itu juga tidak beku karena diam di rumah aja. Hanya main saja gitu ya, tetapi kita imbangi dengan belajar daring seperti ini, walaupun bisa dikatakan ini lumayan memberatkan. Berat nggak anak-anak? Enakan mana? Belajar daring dari rumah atau kita bisa ke sekolah, ketemu teman-teman, bersosialisasi dengan teman-teman? Kalian lebih milih yang mana? Ke sekolah. Biasanya kalau zaman dulu nggak ada yang namanya si corona, udah ada pengumuman besok anak-anak libur ya, hore! Benar nggak? Rindu nggak dengan suasana yang seperti itu? Pukul-pukul bangku. Menandakan kalian itu betapa bahagianya karena besok libur sekolah. Benar nggak? Benar ya? Sekarang kita merindukan momen-momen seperti itu ya. Asungkara pandemi ini akan segera berlalu dan kita bisa hidup normal seperti dulu. Ya, tak terasa pandemi ini udah hampir 2 tahun berlalu. Asungkara bisa cepat berlalu ya. Oke, itu dia ada beberapa jenis yoga yang baik kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang selanjutnya, ada beberapa manfaat ajaran yoga. Yang pertama, Padmasana. Yang mana namanya Padmasana? Ya, Padmasana itu adalah kedua kaki diluruskan ke depan, lalu tempatkan kaki kanan di atas paha kiri. Kemudian kaki kiri di atas paha kanan, kedua tangan boleh ditempatkan di lutut. Ini kurang lebih posisi ini seperti kita mesila nih. Mesila. Adapun manfaat dari Padmasana ini adalah dapat menopang tubuh dalam jangka waktu yang lama. Hal ini disebabkan karena tubuh mulai dapat dikendalikan oleh pikiran. Makanya terus terang aja, kalau kita yang wanita itu biasanya agak susah untuk mesimpuhnya ya pas saat sembahyang itu biasanya kita lebih nyaman untuk mesila. Benar nggak yang cewek-cewek? Iya, karena kita tidak terbiasa dan apalagi tempat sembahyang itu tidak mendukung seperti kerikil atau tempatnya itu kurang nyaman, pasti kita nggak bisa berlama-lama untuk kita nggak bisa berlama-lama untuk metimpuh gitu nih, pasti kita lebih memilih untuk masila biar bisa lebih lama. Oke, kurang lebih seperti Niki ya yang disebut dengan Padmasana Yoga. Ya, seperti ini. Posisi seperti ini baik kita lakukan untuk meditasi. Ada yang seringkali bermeditasi dengan pose seperti ini. Ini paling nyaman ya. Itu yang disebut dengan Padmasana. Yang selanjutnya ada yang disebut dengan Siddhasana.
Siddhasana itu adalah letakkan salah satu tumit di pantat dan tumit yang lain di pangkal kemaluan. Kedua kaki diletakkan begitu rupa sehingga kedua ugal-ugal mengenai satu dengan yang lainnya. Adapun manfaat dari siddhasana ini adalah memberikan efek ketenangan pada seluruh jaringan syaraf dan mengendalikan fungsi seksual. Itu dia manfaatnya ya. Dan posisinya kurang lebih seperti ini. Hampir mirip dengan yang tadi ya nak ya. Ini disebut dengan siddhasana. Bisa? Bisa dilihat? Oke, yang selanjutnya swastikasana. Swastikasana itu adalah kedua kaki lurus ke depan. Kemudian lipat kaki dan taruh dekat otot paha kanan. Bengkokkan kaki kanan dan dorong telapak kaki dalam ruang antara paha dengan otot betis. Adapun manfaat dari yoga swastikasana ini adalah menghilangkan rematik, menghilangkan penyakit empedu, dan lendir dalam keadaan sehat. Membersihkan dan menguatkan urat-urat kaki serta paha. Itu dia manfaat dari swastikasana. Adapun posenya kurang lebih seperti ini, hampir sama dengan yang tadi. Itu yang disebut dengan swastikasana. Yang selanjutnya ada yang disebut dengan sarwa pangasana. Sarvasana ini adalah berbaring dengan punggung di atas selimut. Tujuannya di atas selimut, mungkin kalau nggak ada selimut ada matras ya, matras yoga. Biar kita itu nggak sakit tidur di lantai. Angkat kedua kaki perlahan, kemudian angkat tubuh bagian atas, pinggang, paha, dan kaki lurus ke atas. Punggung ditunjang oleh kedua tangan. Adapun manfaatnya adalah memelihara kelenjar tiroid. Kurang lebih gerakannya seperti ini. Oke, ini yang disebut dengan sarvasana. Yang selanjutnya ada yang disebut dengan halasana. Yang mana posisi tubuh rebah dengan telapak tangan terlungkup di samping badan. Kedua kaki rapat lalu diangkat ke atas dengan posisi lurus. Tubuh jangan bengkok, kaki dan tubuh buat siku leher. Turunkan kedua kaki melalui muka sampai jari kaki mengenai lantai. Paha dan kaki membentuk garis lurus. Adapun manfaat dari gerakan ini adalah menguatkan urat dan otot tulang belakang dan sumsum urat di sisi kanan kiri tulang punggung. Itu manfaat dari halasana. Dan contohnya seperti ini. Lumayan. Bisa kira-kira? Perlu kelenturan ya. Oke, sebelumnya Ibu sampai mana ya? Apa namanya? Sampai jam berapa sini ya? Jam 11, 10 menit ya? Udah habis ya? Oh, Oke, untuk hari ini cukupkan dulu sampai di sini ya. Minggu depan kita lanjutkan lagi. Berhubung waktunya udah lewat 10 menit. Semoga saja apa yang Ibu sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan sebagai akhir kata, Ibu tutup dengan Parama Sandi. Om Sandi. Ya,
Selamat siang, siswa kelas 11 yang Ibu banggakan. Kita ketemu lagi di pertemuan kedua dengan materi menyediakan layanan porter untuk kelas 11. Ya, sebelum Ibu mulai lagi membahas mengenai SOP pada session porter, menangani barang bawaan tamu, Ibu awali dulu pertemuan kita pada siang hari ini dengan mengaturkan Pangastung Karapangan Jali Umat. Om Swastiastu. Baiklah, untuk pertemuan minggu lalu kita sudah membahas mengenai beberapa step dari SOP escorting guest to the room, khususnya untuk individual guest after registration. Ya, jadi sebelumnya sudah Ibu sampaikan bahwa ketika mengantarkan tamu menuju ke kamar, itu ada dua tipe tamu, diantarkan dari meja reception, itu artinya tamu sudah selesai melakukan registrasi, kemudian langsung diantar menuju ke kamarnya, atau mengantarkan tamu dari main entrance atau dari parkir menuju ke meja reception, kemudian dari meja reception ditunggu dulu sampai tamunya selesai melakukan registrasi, baru selanjutnya diantarkan menuju ke kamar. Kita pilih yang pertama, ya, yaitu tamunya sudah selesai melakukan registrasi. Ketika tamu sudah melakukan registrasi di meja reception, reception akan memanggil bellboy atau bellmaid untuk mengantarkan tamunya menuju ke kamar. Itu sudah Ibu bahas minggu lalu, mudah-mudahan kalian masih bisa mengingatnya. Ya, nah sebelum Ibu lanjut ke step berikutnya, Ibu ingin mereview kembali apa-apa saja yang sudah kita bahas di pertemuan yang pertama atau minggu lalu. Ada yang bisa menyebutkan step-step apa saja yang sudah kita bahas di pertemuan pertama? Ingat ya, hanya menyebutkan step saja, tidak perlu mengucapkan kalimat-kalimatnya, cukup sebutkan step-stepnya saja. Dari step pertama sampai dengan step yang kita bahas terakhir minggu lalu. Oke, banyak sekali yang raise hand. Ya, bagus sekali ya keaktifannya untuk kelas 11-nya. Ibu sangat apresiasi. Ada 19 partisipan yang raise hand. Ibu akan tunjuk satu orang untuk menyebutkan kembali SOP atau step-step yang sudah kita bahas. Nah, Ibu panggil satu yaitu Nikade Sudi Ariantini dari 11 AP9. Silakan. Kedengaran, Bu? Sudah, silakan Sudi Ariantini. Saya akan menyebutkan SOP escorting guys to the room. Ya, silakan. Yang pertama, persiapan diri, alat, dan formulir. Yang kedua, mengucapkan salam, memperkenalkan diri, menanyakan kesiapan tamu menuju ke kamar. Yang ketiga, menanyakan jumlah barang bawaan tamu. Yang keempat, menawarkan kepada tamu untuk membawa barang bawaannya. Yang kelima, menyampaikan ulang barang bawaan tamu yang dibawa. Yang keenam, meminta tanda tangan tamu pada bellboy errand card. Yang ketujuh, memberikan lembar kedua dari bellboy errand card kepada tamu. Yang kedelapan, menempatkan barang pada posisi yang benar jika menggunakan troli. Yang kesembilan, mengantar tamu ke kamar. Dan yang kesepuluh, selama perjalanan menuju ke kamar, berikan informasi tentang fasilitas hotel. Oke, thank you Sudi Ariantini. Silakan di-mute kembali ya. Baiklah, jadi ada 9 step yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Yang pertama tentu saja persiapan diri ya, persiapan alat dan juga persiapan formulir. Yang mana formulir yang disiapkan oleh seorang bellboy atau bellmaid ketika akan mengantarkan tamu menuju ke kamar itu ada dua. Yang pertama adalah legate tag dan yang kedua adalah bellboy errand card. Itu sudah kita bahas sebelumnya. Baiklah, Ibu langsung saja ya, karena waktu kita sedikit, Ibu akan lanjut ke step yang ke-9 dulu. Di step yang ke-9 itu adalah mengantarkan tamu menuju ke kamar. Ya, ketika mengantarkan tamu menuju ke kamar, selama perjalanan dari meja reception menuju ke depan kamar tamu, hal yang harus disampaikan oleh seorang bellboy atau bellmaid itu adalah menjelaskan fasilitas hotel. Apa tujuannya? Kenapa seorang bellboy atau bellmaid harus menjelaskan fasilitas hotel kepada tamu? Ada yang punya pendapat? Silakan. Apa tujuannya seorang bellboy atau bellmaid menjelaskan fasilitas kamar ke tamu? Oke, banyak juga yang raise hand. Seperti biasa, Ibu akan tunjuk salah satunya. Silahkan dari 11 AP6, Nik Ketut Sekar. Silakan Nik Ketut Sekar. Bisa diulang pertanyaannya, Bu? Oke, pertanyaannya adalah
di step yang ke-9, kita diminta untuk mengantarkan tamu menuju ke kamar. Nah, selama perjalanan menuju ke kamar, tugas seorang bellboy atau bellmaid selain membawa koper atau barang bawaan tamu ya, tugasnya adalah menjelaskan fasilitas hotel. Apa tujuan seorang bellboy atau bellmaid menjelaskan fasilitas hotel? Atau kenapa seorang bellboy atau bellmaid harus menjelaskan fasilitas hotel kepada tamu? Silakan. Tujuannya adalah agar tamu dapat mengetahui fasilitas apa saja yang dapat dipergunakan di hotel. Oke, selain itu? Jika tamu ingin berolahraga pagi, misalnya ada jogging track yang dapat digunakan oleh tamu. Jika anak-anak yang ingin bermain dapat menggunakan children playground untuk bermain. Yes. Oke, thank you Sekar untuk jawabannya. Ada yang bisa menambahkan lagi selain dari yang disampaikan oleh Sekar tadi? Kenapa seorang bellboy atau bellmaid harus menjelaskan fasilitas hotel kepada tamu? Silakan. Ibu tunjuk satu orang, yaitu Astiti Utari. Silakan Astiti Utari. Udah kedengaran, Bu? Sudah, silakan Astiti Utari. Jadi saya akan menambahkan penjelasan yang tadi, yaitu ketika kita mengantarkan guest menuju ke kamar, kita harus menjelaskan fasilitas yang ada di room maupun yang ada di hotel, supaya dalam perjalanan kita nggak diam, jadi kayak nggak ada pembicaraan dengan tamu, biar citra hotel kita juga meningkat di hadapan tamu tersebut. Oke. Selain itu, ada lagi Astiti Utari? Nggak, Bu. Tidak. Oke, thank you Astiti Utari ya. Jadi alasan yang pertama adalah tentu saja meningkatkan citra hotel di hadapan tamu, seperti yang disampaikan oleh Astiti Utari tadi. Kemudian yang kedua adalah memperkenalkan fasilitas hotel yang dimiliki kepada tamu, sehingga dapat membuat tamu tertarik untuk datang, atau untuk mengunjungi, atau untuk menggunakan fasilitas yang ada di hotel tempat kita bekerja. Ya, jadi seperti yang dapat Ibu review kembali di pertemuan waktu di kelas 10, bahwa peranan atau fungsi dari seorang bellboy atau bellmaid selain mengantarkan barang bawaan tamu adalah sebagai seorang salesperson atau sebagai penjual. Ya, jadi bantu juga resepsionnya untuk mempromosikan hotelnya, mempromosikan fasilitas yang dimiliki. Oke, thank you. Ibu lanjutkan lagi ya materi kita di step yang ke-10. Nah, bisa kalian lihat pada PowerPoint yang sudah Ibu tampilkan. Di step yang ke-10 itu, tunggu sebentar. Oke, step yang ke-10 adalah selama perjalanan menuju ke kamar, berikan informasi mengenai fasilitas hotel. Nah, jadi sepanjang perjalanan dari meja reception menuju ke depan kamar tamu, sekali lagi ya, sampai di depan kamar tamu saja. Tugas seorang bellboy atau bellmaid adalah menjelaskan fasilitas hotel. Tujuannya sudah Ibu sampaikan tadi ya, meningkatkan citra hotel, memperkenalkan tamu tentang fasilitas yang dimiliki, membuat tamu tertarik untuk datang, untuk menggunakan atau membeli fasilitas yang ada di hotel. Nah, kemudian fasilitas apa saja yang perlu dijelaskan? Apakah semua fasilitas harus dijelaskan? Nah, sebenarnya tidak ada teori yang membahas semua fasilitas harus dijelaskan atau fasilitas apa saja yang harus dijelaskan, tidak ada dijelaskan pada teori. Ya, yang ada adalah selama perjalanan dari meja reception menuju ke depan kamar tamu, fasilitas apa yang dilewati itu yang dijelaskan. Seandainya dari meja reception sampai ke depan kamar kalian melewati public pool atau public swimming pool, silakan disampaikan public swimming poolnya. Atau dari perjalanan kita melewati restoran, silakan dijelaskan restorannya. Atau fasilitas-fasilitas lainnya yang dilewati, silakan itu dijelaskan. Ya, jadi tidak ada aturan harus swimming pool yang pertama, harus restoran yang pertama, tidak. Ya, yang ada adalah fasilitas apa yang dilewati itu yang dijelaskan. Kemudian, ketika menjelaskan fasilitas hotel, yang dijelaskan adalah keunggulannya. Jadi bukan fungsinya. Misalnya, yang kalian jelaskan adalah swimming pool atau kolam renangnya. Swimming pool adalah tempat untuk berenang, tidak begitu.
Ya, jadi yang dijelaskan adalah keunggulan yang dimiliki swimming pool-nya. Berapa kedalamannya. Apakah ketika tamu akan berenang dia harus bayar atau gratis. Kemudian fasilitas tambahan apa saja yang bisa diperoleh oleh tamu ketika datang ke swimming pool-nya atau menikmati fasilitas swimming pool-nya. Apakah dia akan mendapatkan handuk gratis, apakah dia akan mendapatkan welcome drink, apakah dia akan dapat snack juga. Silakan, itu yang dijelaskan. Ya, jadi akan membuat tamu tertarik untuk datang atau mengunjungi fasilitas hotel yang kalian miliki. Nah, waktu praktek juga sudah pernah Ibu bahas sedikit ya mengenai penjelasan fasilitas hotel. Ketika menjelaskan fasilitas hotel, kata ganti orang yang kita gunakan adalah we atau our. Ya, this is our swimming pool dan seterusnya. This is our restaurant dan seterusnya. In our hotel we have one restaurant, boleh. Ya, jangan pakai kata I. Tapi yang dipakai adalah we atau our. Dan waktu praktek juga sudah pernah Ibu minta kalian untuk membuat contoh penjelasan fasilitas hotelnya. Jadi sekarang Ibu minta 1 atau 2 orang saja coba jelaskan kembali ke Ibu dan ke teman-temannya yang hadir di Zoom meeting pada hari ini. Silakan dijelaskan atau berikan Ibu 1 contoh penjelasan fasilitas hotel yang kalian bisa. Silakan. Wow, 8 partisipan raise hand. Ibu panggil 1 ya, yang sudah Ibu tunjuk tadi, sorry, tidak akan Ibu tunjuk lagi. Ibu minta dari 11 sampai 8 ya, Diah Senja, silakan. Udah kedengaran, Bu? Sudah, silakan Diah Senja. Di sini saya akan menjelaskan restoran dan swimming pool. Oke, 1 aja boleh ya, 1 saja ya, nanti kasih kesempatan ke teman yang lainnya. Oh ya, Bu. Oke. Ini saya akan menjelaskan restoran. This is our restaurant. This is our restaurant, named Putri Restaurant. Our restaurant open from 7 a.m. until 9 p.m. Here provide traditional food and Indonesian food. Today's special menu is bebek betutu. Terima kasih, Bu. Thank you, Dia Senja. Ya, Ibu review sedikit mengenai jam buka, jam tutupnya. Ya, jam bukanya kalau tidak salah Ibu dengar jam 7 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sebenarnya tidak ada aturan ya, jam berapa harus tutup, jam berapa harus bukanya. Tetapi secara umum, restoran itu biasanya dia tutup jam 11 malam atau 11 p.m. Ya, kemudian last ordernya adalah 30 menit sebelum tutup. Itu biasanya. Kalau jam 9 sudah tutup, berarti last ordernya kan setengah 9. Ya, biasanya tamu baru mulai dinernya jam 7 atau jam setengah 8. Jadi terlalu sore bisa dikatakan kalau tutupnya jam 9. Ya, nanti bisa diperbaiki lagi. Thank you Dia Senja untuk penjelasannya. Bagus sekali ya. Jadi menyampaikan jam buka, jam tutupnya. Jadi tamu tahu jam berapa dia boleh ke restoran. Kemudian menyampaikan menu yang disajikan, kemudian juga menyampaikan contoh spesial menunya untuk pada hari ini. Ya, thank you ya Senja. Ada lagi yang lain selain restoran yang bisa dijelaskan? Silakan. 1 orang, 1 contoh lagi. Ibu panggil 1 orang lagi ya dari 11 AP3, ini Kadek Feriani. Silakan. Sudah bisa kedengaran? Sudah, silakan Feriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang bar. Oke. In our hotel also has one bar located near the swimming pool. Please visit our bar if you want to enjoy the drink we have. Our bar is open from 7 a.m. to 10 p.m. Terima kasih. Oke, 7 a.m. to atau until boleh dipakai ya 10 p.m. Alright, thank you Feriani. Silakan dimute kembali. Baiklah, segitu aja contohnya ya, karena kalian sudah dapat mempraktekkannya pada pertemuan kita sebelumnya. Jadi Ibu tidak bahas lagi, jadi intinya adalah yang disampaikan ketika menjelaskan fasilitas hotel adalah keunggulan yang dimiliki.
Misalnya jam buka jam tutupnya, menu apa yang disajikan, kemudian fasilitas tambahan apa saja yang dimiliki apabila kamu datang atau mengunjungi fasilitas tersebut. Oke. Ibu lanjut nggih ke step berikutnya. Nah, ini adalah contoh dari penjelasan fasilitas hotel. Boleh, seperti yang disampaikan oleh rekan kalian tadi juga bisa. Nah, step berikutnya, atau step yang ke-11. Setelah menjelaskan fasilitas fasilitas hotel, sampai di depan kamar tamu. Step yang ke-11 adalah saat sampai di depan kamar tamu, pintalah atau suruhlah tamu untuk menunggu. Kenapa tamunya disuruh menunggu? Karena bellboy atau bellmaid akan mengecek kamarnya terlebih dahulu. Ya, jadi begitu sampai di depan kamar, sampaikanlah, well, Mr. or Mrs. Jenny, this is your room number is 221. Would you wait a moment please? I will check your room first. Ya, jadi sampaikan ke tamu, minta tamu untuk menunggu di depan kamarnya, karena bellboy atau petugas akan mengecek kamarnya. Ingat, sebelum ngecek atau sebelum masuk ke kamar tamu, pastikan kamarnya dalam keadaan kosong dengan cara knocking the door atau mengetuk pintu kamarnya sebanyak 3 kali. Ya, tok tok tok, good morning, bellboy please. Diulangi sebanyak 3 kali atau 2 kali aja boleh. Ya, tok tok tok, bellboy please, atau tok tok tok, bellmaid please, boleh. Atau dilengkapi dengan greeting dulu, boleh. Tok tok tok, good morning, bellboy please. Tok tok tok, good morning, bellboy please, dan seterusnya. Ya, 2 atau 3 kali diulangi. Kalau sudah ada tidak ada jawaban dari dalam kamar, silakan dibuka kamarnya, kemudian dicek. Apa saja yang harus dicek? Itu ada di step yang ke-12. Ya, mengecek kesiapan kamar. Sekali lagi, tamunya masih di luar menunggu dengan barangnya. Yang masuk hanya bellboy atau bellmaid saja untuk mengecek keadaan kamarnya. Apa saja yang harus dicek? Yang harus dicek di dalam kamar tamu adalah, yang pertama, hidupkan dulu lampunya. Kalau misalnya kondisi atau keadaan kamarnya gelap, silakan dihidupkan lampunya. Kalau dirasa sudah terang, tidak usah dihidupkan lampunya. Yang kedua, kalau tamunya check-in siang atau sore hari, silakan dibuka dulu kordennya. Korden kamarnya dibuka. Kemudian yang ketiga, pastikan sudah tidak ada sampah atau hal-hal yang berserakan. Kalau masih ada, silakan dirapikan dulu. Kemudian yang keempat adalah menghidupkan air conditioner jika diperlukan. Bisa dipahami nggak? Ibu ulangi lagi sekali ya. Ketika mengecek kamar, pastikan kalian menghidupkan lampu. Kalau dirasa masih gelap keadaan kamarnya. Kalau sudah terang, misalnya tamunya check-in siang atau sore hari dan kamarnya sudah terang, tidak usah menghidupkan lampu. Yang kedua, kordennya. Silakan dibuka kalau diperlukan. Kalau tamunya check-in malam, tidak perlu dibuka lagi. Kemudian yang ketiga, cek dulu apakah masih ada sampah atau sesuatu yang berantakan. Silakan dirapikan. Yang keempat adalah menghidupkan air conditioner kalau dirasa perlu. Hidupkan air conditionernya, taruh remote-nya di tempat yang mudah dijangkau oleh tamu. Kemudian kalau kamar tamunya sudah selesai dicek dan kamar tamunya sudah dirasa siap untuk dimasuki oleh tamu, barulah kita lanjut ke step yang ke-13, yaitu mempersilahkan tamu masuk. Sekali lagi ya, ketika kalian mengecek kamar tamu, tamu dan barangnya masih di luar. Jangan coba-coba membawa barang bawaan tamu masuk ketika kamu mengeceknya. Tidak perlu dibawa masuk. Taruh aja di depan kamarnya atau di samping pintunya. Yang jelas tidak dibawa masuk. Kemudian step yang ke-13 adalah mempersilahkan tamu masuk. Nah, biar tidak ibu saja yang menyampaikan, adakah yang bisa menyampaikan kalimat ketika meminta atau mempersilahkan tamu untuk memasuki kamarnya karena kamarnya sudah selesai dicek? Oke, ternyata ada yang raise hand ya. Kita coba dengar dulu ya. Jawabannya dari Tisha. Silakan Tisha.
Udah kedengeran? Silakan. Jadi kita bisa bilang, your room is ready after you please. Oke, your room is ready after you please. Ada lagi tambahan, Tisha? Enggak, segitu aja. Segitu aja. Oke, thank you, Tisha. Silakan di-mute kembali ya. Baiklah, jawaban dari Tisha adalah your room is ready after you please. Boleh. Ada lagi punya jawaban berbeda atau ingin menambahkan jawaban Tisha tadi? Silakan, masih Ibu buka kesempatannya. Oh, ada yang angkat tangan ya. Desa Nyomantria Dianawati, silakan. Sudah kedengaran, Miss? Sudah, silakan. Jawaban saya, this room is ready. Terus? Bentar. This room is ready to be occupied. Please come in. Please come in to be occupied. Oke, thank you Desa Nyomantria Dianawati ya dari 11 AP2. Silakan di-mute kembali ya. Oh, sudah. Nah, baiklah. 2 orang sudah menjawab tadi atau memberikan pendapatnya ketika ingin mempersilahkan tamu untuk memasuki kamarnya. Jadi, tadi dari 2 orang yang Ibu dengar tidak mengucapkan thank you for waiting. Ya, karena di step yang ke-11 jelas di sana bahwa bellboy atau bellmaid meminta tamu untuk menunggu. Would you wait a moment, please? Atau please wait a moment, boleh ya. Kemudian ketika meminta tamu untuk masuk, jangan lupa menyampaikan thank you for waiting-nya. Oke? Baru contohnya ini. Well, Mr. or Mrs. Jenny, your room is ready after you please. Boleh seperti yang disampaikan oleh Tisha tadi atau disampaikan oleh Desa tadi juga bisa. Well, Mr. or Mrs. Jenny, your room is ready. Entry, please. Boleh. Ya, tetapi jangan lupa di depannya ditambahkan thank you for waiting. Karena di step yang ke-11 tadi, kalian minta tamu untuk menunggu. Jadi ucapkan terima kasih karena tamunya sudah mau atau bersedia menunggu di depan kamarnya. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang ditanyakan? Do you have any question? Kalau tidak, Ibu lanjut ya, karena waktunya mepet sekali. Oh, ada yang raise hand. Tisha, silakan Tisha. Belum di-unmute ya? Baik, Bu. Jadi Tisha mau tanya, kan pada saat kita memasuki kamar, kenapa kita harus mengetuk pintu 3 kali, padahal kan kita sebagai bellmaid misalnya, kita udah tahu kalau kamar itu udah kosong. Oke, thank you Tisha atas pertanyaannya ya. Nah, jadi banyak sekali yang bertanya, kenapa sih kita harus mengetuk pintunya juga, padahal kita tahu bahwa kamar itu memang sudah dipersiapkan untuk tamunya, bahwa kamarnya itu memang sudah kosong. Ya, jadi kenapa kita harus mengetuk pintunya juga untuk sebelum mengeceknya adalah untuk benar-benar memastikan bahwa kamarnya memang kosong. Ya. Jadi kita double check, kita pastikan lagi bahwa memang kamarnya benar-benar kosong. Siapa tahu ada nanti kemungkinan engineering-nya datang, dia memperbaiki sesuatu mungkin di kamar, padahal kamarnya sudah dipersiapkan untuk tamu check-in. Itu misalnya. Atau ada kebocoran AC ternyata di menit-menit sebelum tamunya check-in, engineering-nya masih di dalam kamar. Nah, jadi untuk memastikan kamarnya benar-benar kosong, tidak ada orang di sana dan kamarnya benar-benar ready untuk tamu yang akan check-in, makanya kita perlu untuk mengetuk pintunya sebelum kita memasuki kamarnya. Ya, biar tidak kaget kita ternyata kalau misalnya kita tidak ketuk, ternyata ada orang di dalamnya. Nah, biar tidak terkesan jelek di depan tamu, begitu. Ya, seperti itu kira-kira Tisha untuk kenapa kita harus mengecek lagi atau mengetuk pintu lagi sebelum mengecek ke kamar. Oke? Thank you untuk partisipasinya sampai di step yang ke-13 ya. Jadi sekali lagi, kenapa kita perlu mengetuk pintunya untuk benar-benar memastikan bahwa kamar memang dalam keadaan kosong. Dah? Ibu lanjut nih ke step yang berikutnya. Setelah mempersilahkan tamu masuk, Ibu akan lanjut ke step yang ke-14. Nah, menempatkan barang. Oke. Ketika mempersilahkan tamu masuk,
Excuse me, Mr. Jenny. Sorry, excuse me, Mrs. Jenny. Your room is ready. After you, please. Tamunya sudah masuk. Kemudian bellboy atau bellmaid mengikuti dari belakang dengan membawa barang bawaan tamunya. Ya, jadi tak pastikan dulu tamunya sudah masuk duluan, baru bellboy atau bellmaid mengikuti dari belakang dengan membawa barang bawaannya. Dah, setelah masuk, tanyakan ke tamu di manakah bellboy atau bellmaid bisa menempatkan barangnya. Tanya, where can I put your luggage? Kemudian ketika tamunya sudah menjawab, silakan ditempatkan di sini, taruhlah di tempat yang ditunjuk oleh tamu. Ya, atau kalau misalnya di dalam kamarnya sudah ada luggage rack, tahu luggage rack ya? Luggage rack itu semacam tempat yang memang diperuntukkan untuk menempatkan luggage. Jadi namanya adalah luggage rack. Jadi tempat itulah yang biasanya digunakan untuk menaruh suitcase, menaruh briefcase, dan lain sebagainya. Tempatkan di sana. Kalau tidak ada luggage rack, silakan tanyakan ke tamu di mana bellboy atau bellmaid atau di mana petugas boleh menempatkan barangnya. Dan tanyakan ke tamu, where can I put your luggage, Mr. or Mrs. Jenny? Kemudian sudah ditaruh barangnya, baru kita lanjut ke step yang berikutnya. Step yang berikutnya adalah menjelaskan fasilitas kamar. Tapi sebelum menjelaskan fasilitas kamar, alangkah baiknya tanya dulu, bolehkah saya menjelaskan fasilitas kamar? Kemudian, kalau sudah diizinkan oleh tamu untuk menjelaskan fasilitas kamar, mulailah menjelaskan fasilitas kamar dengan menggunakan metode clockwise atau unclockwise. Waktu praktek sudah Ibu jelaskan ya, apa itu metode clockwise, apa itu metode unclockwise. Ada yang bisa menjelaskan kembali ke Ibu dan ke teman-temannya yang mungkin tidak ikut praktek pada waktu itu? Apa yang dimaksud dengan clockwise dan apa yang dimaksud dengan unclockwise? Silakan. Two participant raise hand. Bunga Widyasari. Silakan Bunga Widyasari. Apa yang dimaksud dengan clockwise dan unclockwise? Jadi sistem menjelaskan fasilitas kamar dengan clockwise, yaitu menjelaskan fasilitas kamar searah dengan jarum jam. Yaitu bisa dari kiri sampai memutar sampai di kanan pintu. Dan sistem unclockwise yaitu berlawanan arah dengan jarum jam, yaitu bisa dari kanan pintu memutar sampai di kiri pintu. Oke, thank you Bunga Widyasari atas jawabannya. Silakan di-mute kembali ya. Baiklah. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bunga Widyasari tadi ya, menjelaskan fasilitas kamar itu dengan menggunakan metode clockwise atau unclockwise. Clockwise itu adalah menjelaskan fasilitas kamar searah perputaran jarum jam. Atau kalau yang dijelaskan oleh Bunga Widyasari tadi, dari kanan pintu dari kiri pintu mendekati kanan pintu boleh, silahkan. Ya, yang jelas biar lebih mudah diingat, clockwise itu adalah searah perputaran jarum jam. Kemudian unclockwise adalah berlawanan arah perputaran jarum jam. Itu harus diingat ya. Kenapa kita harus menggunakan metode clockwise dan unclockwise? Agar tidak ada fasilitas yang tertinggal atau lupa untuk dijelaskan. Kemudian yang kedua, agar tamu tidak bingung ketika mendengarkan penjelasan dari petugas. Itulah kenapa kita harus menggunakan dua metode itu. Ya, jadi silakan pilih salah satunya. Mau pakai clockwise boleh, mau pakai unclockwise juga bisa. Oke, baiklah. Ibu lanjut nih ke menjelaskan fasilitas kamarnya. Untuk menjelaskan fasilitas kamar, silakan dijelaskan sesuai dengan yang ada di dalam kamar tamu. Jangan sampai menjelaskan fasilitas yang tidak ada di sana. Misalnya di bathroom-nya tidak ada bathtub, tapi kalian jelaskan bathtub. Nah, salah. Ya, jadi ketika menjelaskan fasilitas kamar, silakan disesuaikan dengan fasilitas kamar yang memang dimiliki oleh kamar tersebut. Oke? Nah, seperti yang Ibu bilang tadi,
kita harus tanyakan dulu atau minta izin dulu ke tamu untuk menjelaskan fasilitas kamarnya. Excuse me, Miss Leonie, may I explain your room facilities now? Kalau jawaban tamunya yes, silakan dijelaskan. Kalau tidak, berarti tidak perlu menjelaskan. Yang dijelaskan hanya fasilitas telepon saja. Dan kalau boleh menjelaskan, silakan jelaskan semuanya sesuai dengan metode clockwise atau unclockwise-nya. Baiklah, Ibu lanjut ya. Ibu tidak berikan contoh lagi bagaimana menjelaskan fasilitas kamarnya karena itu sudah waktu di praktek pertemuan sebelumnya. Ibu lanjut ke step berikutnya biar selesai hari ini SOP-nya. Nah, penjelasan fasilitas kamarnya nanti bisa dibaca-baca di e-learning. Ya, nanti Ibu upload di e-learning. Oke. Kita lanjut ke step 16 ya. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, step ke-15 itu adalah menjelaskan fasilitas kamar. Step yang ke-16, setelah selesai menjelaskan fasilitas kamar, step berikutnya adalah menawarkan bantuan kembali kepada tamu. Jadi begitu sudah selesai jelaskan, kita tawarkan bantuan kembali kepada tamu. Ya, ada yang bisa memberikan contoh kalimatnya? Adakah? Oh, ada satu orang yang raise hand ya. Isi Maharani. Silakan, Isi Maharani. Sudah. Baik. Jadi yang penjelasan menawarkan bantuan kembali. Okay. Excuse me, Miss. Is there anything else that we can help you? Oke. Ada lagi? Tidak ada. Oke, silakan di mute kembali ya. Baiklah, jawaban dari Isi Maharani. Is there anything else? Boleh. Atau boleh juga kalian sampaikan seperti ini. Nah, that's all about the room facilities that I could explain to you. Is there anything else, Miss or Mrs. Leonie? Itu misalnya. Ya, jadi seperti yang disampaikan oleh Isi Maharani tadi boleh. Ya, kemudian kalau jawaban tamunya no, thank you, kalian bisa lanjut ke step yang ke-17. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan oleh tamu, silakan. Itu dijawab dulu. Kalau sudah selesai dan sudah tidak ada pertanyaan lagi dari tamunya, silakan bisa lanjut ke step yang ke-17, memberikan kunci kamarnya. Ya, berikan kunci kamarnya kepada tamu. This is your room key. Dah, itu kalau masih pakai kunci manual. Seperti yang kita gunakan di sekolah. Ya, masih pakai kunci manual. Silakan berikan kuncinya kepada tamu. Ibu lanjut ke step yang ke-18. Setelah memberikan kunci kamar tamu, step terakhir yang harus dijalankan oleh seorang bellboy atau bellmaid adalah mengucapkan magic word. Jadi sebelum meninggalkan kamar, silakan ucapkan dulu magic word kepada tamu. Ada yang bisa memberikan contohnya? Ayu Widya Agustini. Silakan, Ayu Widya. Jadi contohnya itu, thank you so much, Rina. Have a good day. Goodbye. Goodbye. Oke. Thank you, Ayu Widya Agustini. Ada lagi yang lain? Silakan di-mute dulu ya, Ayu Widya Agustini. Bunga Widyasari lagi, silakan. Ya, mengucapkan magic word bisa digunakan dengan I hope you enjoy stay in our hotel. Have a nice day. Have a nice day to you. Thank you, Bunga Widyasari tadi ya. Oke, silakan di-mute kembali. Baiklah, 2 orang sudah memberikan pendapatnya. Untuk Ayu Widya Agustini, tadi di akhir kalimat Ibu dengar ada mengucapkan kata goodbye. Ya, tidak ada teori yang membenarkan atau menyalahkan, tetapi goodbye itu dirasa kurang sopan disampaikan ketika mengucapkan magic word. Ya, jadi silakan dihilangkan goodbye-nya atau diganti dengan kata lain. Ya, jangan pakai kata goodbye lagi. Oke? Nah, seperti ini contohnya misalnya boleh diucapkan, I hope you have a pleasant stay with us, Mr. or Mrs. Leonie, boleh. Have a good day, have a great day, boleh. Ya, ingat jangan pakai kata goodbye. Ya, itu kurang
sopan disampaikan untuk petugas dengan tamu. Atau boleh juga menyampaikan seperti ini, if you would like to get more information about our hotel service, please dial extension number 1 and I hope you will enjoy to stay at our hotel. Ya, jadi diambil di magic word-nya, ingatkan ke tamu kalau tamunya memerlukan sesuatu silakan tekan nomor berapa dari teleponnya. Ya, jadi ingatkan lagi ke tamunya. Dah, kemudian terakhir atau diakhiri dengan I hope you will enjoy to stay at our hotel. Atau boleh, I hope you enjoy stay here, boleh. Ya, jadi ini adalah contoh pengucapan magic word yang bisa disampaikan. Baiklah, setelah mengucapkan magic word, barulah boleh meninggalkan kamar tamu. Dah selesai sudah tugas dari seorang bellboy atau bellmaid dalam mengantarkan tamu menuju ke kamarnya. Sekali lagi, SOP ini hanya untuk tamu individu atau individual guest. Ya, kalau tamunya rombongan itu beda lagi. Dah. Nah, sampai di sini dulu karena waktunya sudah lewat ya. Harusnya Ibu sampai jam 11.45 kalau tidak salah. Nah, untuk materi berikutnya kita akan bahas mengenai tugas seorang bellboy atau bellmaid ketika menangani tamu yang pindah kamar. Ya, itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, untuk SOP-nya dari step 1 sampai dengan step 18 sudah selesai kita bahas. Kemudian kalau nanti ada pertanyaan silakan bisa langsung chat Ibu via WhatsApp boleh atau melalui e-learning-nya juga boleh nanti ya. Nanti akan Ibu upload juga materi melalui e-learning-nya. Baiklah, untuk pertemuan hari ini Ibu akhiri, silakan dipelajari kembali. Ingat tetap jaga kesehatan ya, tetap jalankan prokes dengan baik dan benar. Kemudian semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Nah, akhir kata Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Nih. Nih. Dari awal? Pusing. Macam-macam. Oh enggak. 9. Nih, unsur kebahasaan. Ya. Prosedur lengkap, Om.
Selamat siang anak-anak. Bisa didengar suara Ibu? Bisa? Ya. Hari ini Ibu akan melanjutkan lagi materi tentang pelajaran bahasa Indonesia. Namun sebelum kita ke materi, mari kita berdoa sejenak dengan mengaturkan Pangastun Karo Umat. Om Swastiastu. Ya, di musim pandemi ini Ibu harapkan kalian tetap menjaga kesehatan, tetap turuti prokes dengan baik ya, protokol kesehatannya agar kita semua selalu dalam keadaan sehat. Ya, selalu bisa mengikuti pembelajaran daring dengan baik. Mudah-mudahan mari kita berdoa, mudah-mudahan situasi ini cepat berlalu. Kita akhirnya bisa tatap muka. Ya. Baiklah anak-anak. Ibu akan melanjutkan materi yang sudah Ibu bahas minggu yang lalu. Ya, yaitu tentang apa anak-anak? Ya, Ibu lihatin dulu ya. Oke, yang pertama ada pengertian. Ya, masih ingat? Ya, masih ingat pengertian dari teks prosedur kompleks apa? Putu Eka, silakan. Sudah kedengaran, Bu? Sudah, silakan Putu Eka. Teks prosedur kompleks adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang sistematis untuk mencapai suatu tujuan. Ya, teks prosedur itu adalah teks yang berisi tahapan-tahapan dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan. Ya, itu adalah pengertian dari teks prosedur kompleks. Ya, itu adalah pengertian dari teks prosedur kompleks. Kemudian hari ini akan Ibu lanjutkan anak-anak ya ke struktur kebahasaan teks prosedur kompleks. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian nanti mampu mengidentifikasi unsur kebahasaan yang terdapat di dalam teks prosedur kompleks. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Unsur kebahasaan teks prosedur kompleks. Ya. Oke. Yang pertama, banyak menggunakan kata-kata kerja perintah pada kalimat yang digunakan. Ya. Kalimat atau pada kalimat perintah atau kalimat yang digunakan itu biasanya ciri khas dari kalimatnya adalah kalimat imperatif. Ada yang tahu kalimat imperatif itu apa? Ayo. Ada? Sudah kedengaran, Bu? Oh ya, sudah. Silakan. Jadi kalimat imperatif merupakan kalimat yang maknanya memberikan perintah untuk melakukan sesuatu. Sekian dari saya. Ya, bagus sekali Agus Kurniawan bahwa kalimat imperatif itu adalah kalimat yang isinya adalah memberikan perintah pada seseorang. Nah, ada yang bisa memberikan contoh. Kalau dalam kalimat, kalau dalam teks prosedur kompleks contohnya apa? Astiti Utari ya. Udah kedengaran, Bu? Sudah, silakan. Jadi kalimat imperatif itu kan kalimat perintah yang bertujuan untuk mendapatkan sesuatu dari orang lain dengan melakukan permintaan. Ya. Menurut saya contohnya mohon tidak melewati jalan ini. Mohon tidak melewati jalan ini. Contoh yang bagus Astiti Utari.
kalimat perintah dalam teks prosedur kompleks itu adalah mohon jangan lewati jalan ini, kemudian setelah itu taruhlah bahan-bahannya dengan baik, misalnya seperti itu. Pasti ada kalimat perintahnya. Ya anak-anak ya. Kemudian ciri-ciri dari kalimat perintah sudah Ibu bagikan di slide Ibu, silakan dilihat. Yang pertama ada intonasi pada bagian tengah kalimat naik atau maaf menurun ini ya anak-anak ya. Ibu salah ketik menurun. Maaf meninggi. Ya, naik atau meninggi. Ya, silakan kalian nanti mencatatnya tolong diperbaiki kalimat naik atau meninggi. Ya. Yang ke B, diakhiri dengan tanda baca seru, jelas karena itu adalah kalimat imperatif. Kalimat imperatif itu adalah kalimat perintah. Artinya, jika kalimat perintah itu ya tanda bacanya adalah tanda seru. Ya, kemudian yang berikutnya kalimat perintah menggunakan pola inversi. Ada yang bisa menjelaskan pola inversi itu apa? Ada? Silakan. Ini kadek siapa ya? Silakan. Kedengaran, Bu? Sudah, silakan. Ini kadek siapa namanya? Ini Kadek Sudiryantini. Ya, ini kadek Sudiryantini ya, 11 AP9. Silakan. Pola inversi adalah pola yang memiliki susunan terbalik dari pola normalnya. Misalnya dari subjek ke predikat, pola inversi memiliki pola predikat ke subjek. Ya, lanjut. Itu aja, Bu. Itu aja. Contoh kalimatnya, Nak. Jika kalimat inversi itu benar, kalimat itu adalah pola yang terbalik dari misalnya subjek digunakan dulu, predikat dulu baru menuju ke subjek. Itu pola inversi. Ya, kalimatnya ada yang bisa memberikan contoh? Pola inversi, silakan. Nah, kalimat pola inversi ini adalah kalimat yang artinya pola penyusunannya terbalik. Bisa subjeknya yang pertama dibuat, bisa predikatnya yang pertama, kemudian baru diikuti atau diakhiri dengan subjek. Ya, itu kalimat inversi. Kemudian ada yang berikutnya biasanya menggunakan partikel lah atau kan. Ya, karena ini merupakan kalimat imperatif dalam teks prosedur kompleks, tentulah dia menggunakan perintah. Dan kemudian perintah itu adalah ciri khasnya hindari ceritakanlah, lah dan kan. Ini partikel lah atau kan. Artinya kata dasar yang diikuti akhiran lah, kemudian kata dasar juga yang diikuti oleh akhiran kan. Silakan tunjukkanlah, jadikanlah, gunakanlah itu. Ini kan gunakan ini merupakan kata dasar. Lah itu adalah akhiran, ya. Oke. Berikutnya di sini juga sudah ada Ibu sebutkan contohnya penggunaan partikel lah ke dalam teks prosedur kompleks. Kalimatnya masukkanlah ke ruang mesin ATM, yang kedua masukkan kartu ATM. Itu. Kemudian yang unsur kebahasaan yang kedua ada penggunaan bentuk pasif. Nah, penggunaan bentuk pasif ini adalah instruksi atau panduan yang dapat diberikan dalam bentuk kalimat pasif. Jika berbicara tentang proses, yaitu cara sesuatu dibuat atau dilaksanakan. Nah, contohnya juga sudah ada jika aktif, setelah memasukkan kartu ATM, tunggu sampai layar meminta pilih bahasa. Kemudian pasifnya, tunggu sampai layar meminta pilih bahasa setelah kartu ATM dimasukkan. Ya, silakan dicermati kalimat aktif dan kalimat pasif yang terdapat dalam contoh yang sudah Ibu sajikan di slide Ibu ya. Ini. Dah? Bisa dilanjutkan ke nomor 3? Ya. Yang nomor 3, penggunaan kata keterangan cara, alat, dan keterangan tujuan.
Itu unsur kebahasaan yang ketiga. Adverbia atau kata keterangan adalah kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain. Seperti verba itu kata kerja atau adjektiva, kata sifat. Keterangan cara, karena sifat-sifat dari teks prosedur kompleks ini ada 3, ada bentuk cara, kemudian ada berbentuk bertemakan alat, kemudian ada keterangan tujuannya. Ya, keterangan cara, masukkan kartu ATM, ada gininya, petunjuknya, jangan sampai terbalik bagian sisi kiri yang dimasukkan terlebih dahulu. Bagaimana jika terbalik? Jika terbalik, sistemnya tidak akan mau bekerja, anak-anak. Ya, jika terbalik itu artinya langkah-langkah yang dilakukan dalam pengambilan uang di ATM itu keliru, tidak benar. Ya. Oke, yang ketiga menggunakan kalimat saran atau larangan. Penggunaan kata atau frasa hubung antara lain sebaiknya hindari, jangan, jika tidak, atau kecuali jika. Itu kalimat saran atau larangan. Nah, contoh tadi sudah Ibu sebutkan. Masukkan kartu ATM, ada larangannya. Jangan sampai terbalik bagian sisi kiri yang harus dimasukkan terlebih dahulu. Ya. Itu kalimat larangan. Artinya kalian tidak boleh memasukkan kartu ATM itu ke dalam mesin ATM dalam keadaan terbalik. Ya. Yang nomor 5, menggunakan kata penghubung, pelesapan, dan kata acuan. Langkah dalam panduan dapat dihubungkan dengan ungkapan seperti kemudian, sekarang, berikutnya, dan setelah ini. Ya. Arti dari tadi Ibu membahas tentang pelesapan. Pelesapan adalah penghilangan bagian tertentu yang sama dan sudah disebutkan sebelumnya. Ya, contohnya masak tepung ketan dan cairan santan selama 30 menit, aduk terus hingga merata. Ada yang bisa menjelaskan pelesapannya ini di bagian kata apa? Dari contoh yang sudah Ibu berikan di slide Ibu mengenai masak tepung ketan dan cairan santan selama 30 menit, aduk terus hingga merata. Pelesapannya di bagian mana? Di kata apa yang dilesapkan? Oke, silakan Kak. Menurut saya dari masak tepung ketan dan cairan santan selama 30 menit, aduk terus hingga merata. Menurut saya yang perlu kalimat pelepasnya itu adalah kata terus. Kata seru. Itu. Terusnya. Ya. Seterusnya. Ya, apa kata selanjutnya? Silakan. Berarti di santan masak tepung ketan dan cairan santan selama 30 menit. Di sana mendapatkan pelesapan. Ya, oke. Ada yang lain? Ada yang berpendapat lain, silakan. Ini Putu. Ya. Udah kedengeran, Bu? Sudah, silakan. Menurut saya di kata aduk terus hingga merata. Aduk terus hingga merata. Yang mengalami pelesapan adalah aduk terus hingga merata. Bisa disampaikan seharusnya kalimatnya seperti apa? Masak tepung, ketan, dan cairan santan selama 30 menit. Iya. Tepung ketan dan cairan santan aduk terus hingga merata. Kurang tahu juga, Bu. Oh iya, ya. Oke, terima kasih ya Kadek dengan Putu. Oke, terima kasih atas jawabannya. Ibu jelaskan sedikit. Pelesapan adalah penghilangan bagian tertentu yang sama dan sudah disebutkan sebelumnya. Artinya apa? Contoh kalimat yang Ibu
sampaikan, masak tepung ketan dan cairan santan selama 30 menit. Aduk terus hingga merata. Dalam kalimat ini, yang mendapatkan pelesapan itu adalah bagian di setelah kata 30 menit. Seharusnya di sini ada tanda seru tadi dibilang oleh teman kalian. Itu ada tanda seru. Masaklah tepung ketan dan cairan santan selama 30 menit. Seharusnya di sini ada tanda serunya. Ya. Kemudian aduk terus hingga merata. Dah, paham? Bisa Ibu lanjutkan? Ya. Kemudian yang keenam, menggunakan kalimat interogatif. Ada yang tahu kalimat interogatif itu kalimat yang seperti apa? Oke. Udah kedengaran? Ya, silakan Tisya. Udah kedengaran? Sudah Tisya, silakan. Jadi kalimat interogatif adalah kalimat yang berisi pertanyaan. Kalimat interogatif ini berfungsi untuk meminta informasi tentang sesuatu. Nah, contohnya seperti ini. Apakah Anda mengenali petugas? Dan ada juga contoh kalimat interogatif yang menuntut jawaban yang berupa informasi. Contohnya, siapakah yang menolak tuduhan? Sekian, Oke. terima kasih. Terima kasih Tisya. Dari kelas 10 sampai 9 ya. Oke, terima kasih Tisya atas jawabannya bahwa kalimat interogatif itu adalah kalimat yang berisi pertanyaan. Ya, tadi sudah disebutkan oleh teman kalian, jika dia memiliki pertanyaan yang tujuannya mendapatkan informasi, maka pertanyaannya adalah sudah disebutkan tadi ya. Oke. Kemudian yang ketujuh, menggunakan kalimat deklaratif. Silakan, siapa yang bisa membantu Ibu menjelaskan kalimat deklaratif itu yang mana? Gusti Ayu. Silakan. Sudah kedengeran, Gusti Bu? Ayu. Sudah kedengeran? Sudah, silakan. Kalimat deklaratif merupakan kalimat yang mengandung maksud memberitakan sesuatu kepada lawan bicaranya. Contohnya, saya melihat ibumu di pasar tadi pagi. Oh ya, kalimat menggunakan kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif itu adalah kalimat yang melaporkan, menjelaskan sesuatu informasi dengan tujuan informasi itu dapat diterima oleh pendengar ataupun pembaca. Itu deklaratif ya, mampu menjelaskan, mendeklarasikan, mendefinisikan. Ya, itu kalimat deklaratif. Ya, berikutnya Ibu lanjutkan biar selesai materinya sekarang tentang teks prosedur kompleks. Yang pertama, yang berikutnya adalah mengembangkan teks prosedur kompleks. Ya, yang pertama, teks prosedur kompleks berisi langkah-langkah atau tahapan-tahapan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, teks prosedur kompleks memiliki 3 macam jenis tema antara lain. Teks bertema kebiasaan hidup, kemudian teks bertema aktivitas tertentu, dan selanjutnya teks bertema penggunaan alat. Ya, seperti yang Ibu jelaskan pertemuan yang lalu, kemudian tadi sudah Ibu singgung juga bahwa teks prosedur itu memiliki 3 macam jenis. Yang pertama adalah teks bertemakan kebiasaan hidup. Yang kedua, teks bertema aktivitas tertentu. Yang ketiga, teks bertema penggunaan alat. Sudah Ibu berikan contohnya juga, silakan kalian cermati dengan baik. Jika nanti ada pertanyaan, kemudian materi juga sudah Ibu kirim di e-learning ya. Sudah Ibu kirim di e-learning. Ya, teks bertema penggunaan alat. Itu. Ya. Contoh dari teks bertema kebiasaan hidup ada kiat hidup sehat, kiat belajar yang menyenangkan, dan kiat memilih makanan yang sehat. Bagaimana kiatnya? Ya, kiat untuk belajar bagaimana itu masing-masing kalian nanti membuat, misalnya mau menggunakan tema tersebut sebagai teks prosedur kompleks. Ya.
Kemudian yang berikutnya teks bertema penggunaan alat ada. Bagaimana cara menghidupkan laptop? Laptop itu kan merupakan alat ya. Kemudian cara menghidupkan motor, cara memakai pensil dan lain-lain. Ya. Kemudian teks bertema aktivitas tertentu, cara membuat bolu, kemudian cara memelihara anjing yang baik, cara memasak daging dan lain-lain. Banyak itu bisa kalian temukan. Ya, Ibu lanjut. Adapun cara menyusun kalimat teks prosedur kompleks, ya. Prosedur kompleks ya. Yang pertama, struktur teks prosedur kompleks terdiri atas tujuan, judul, kemudian diikuti langkah-langkah atau urutan kegiatan yang dilakukan. Ya. Kemudian yang kedua, perhatikan penanda wacana seperti pertama, lalu setelah itu, kemudian, dan akhirnya. Ketiga, cantumkan keterangan secara lengkap dan jelas berkaitan dengan hal yang akan dilakukan. Ya. Yang keempat, cantumkan hal-hal yang harus dihindari apabila hal yang akan dilakukan berkaitan dengan sesuatu yang dapat berdampak negatif. Ya. Kemudian yang kelima, menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan komunikatif. Ya. Komunikatif ini adalah artinya kalian memberikan informasi yang dapat diterima oleh pembaca ataupun pendengar. Itu komunikatif. Sehingga selesai membaca ataupun selesai mendengar, biasanya ada respon balik dari seseorang yang telah mendengarkan atau membaca informasi yang sudah dibaca dalam teks prosedur kompleks yang kalian buat. Ya. Berikutnya, sertakan pendukung, misalnya gambar apabila diperlukan, foto misalnya apabila diperlukan untuk mendukung teks prosedur kompleks kalian. Karena dalam membuat teks prosedur kompleks itu tidak jauh bahwa tujuan kalian itu adalah menyampaikan informasi. Bagaimana kalian membuat semenarik mungkin, sebagus mungkin agar teks prosedur kompleks itu menarik dibaca dan didengar. Tuh ya. Ya, Ibu lanjutkan. Ya, contoh teks prosedur kompleks. Ibu berikan contoh 2 di sini, ada teks prosedur kompleks, cara membuat paspor, kemudian cara pengambilan uang di ATM. Ya, di buku paket kalian mungkin sudah ada, namun Ibu tekankan kembali, simak kembali, dibahas kembali dalam daring ini. Ya. Contoh teks prosedur kompleks yang pertama yaitu cara membuat paspor. Paspor adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara. Adapun cara membuat paspor adalah yang pertama datang ke kantor imigrasi. Bisa datang ke kantor imigrasi yang tertera pada KTP kita atau kantor imigrasi terdekat. Yang kedua, kemudian beli formulir permohonan. Formulir permohonan ada di loket yang sudah disediakan. Isi dengan lengkap formulir tersebut sesuai dokumen yang Anda miliki dan bawalah dokumen yang asli. Yang ketiga, selanjutnya tadi ini pertama, kemudian selanjutnya setelah itu ini merupakan apa anak-anak? Dalam teks prosedur kompleks ini merupakan apa? Selanjutnya, setelah itu, kemudian. Ya, silakan. Widyasari. Ya, silakan Widya. Kalimat penghubung atau kalimat penghubung atau konjungsi. Ya, kalimat penghubung atau konjungsi anak-anak bagus ya, Bunga Widyasari. Pertama ini kemudian selanjutnya setelah itu merupakan konjungsi atau kalimat penghubung yang banyak digunakan dalam penyusunan teks prosedur kompleks. Ya, setelah nomor 4, Ibu lanjutkan langkah berikutnya. Yang kelima, jika sudah berfoto dan mengambil sidik jari, maka Anda sampai pada tahap wawancara dengan menunjukkan dokumen asli.
Yang keenam, setelah tahap wawancara usai, langkah berikutnya membayar buku paspor dan menandatangani buku paspor. Minta informasi kapan jadwal pengambilan paspor yang sudah selesai. Ya, yang ketujuh, pada tanggal yang telah ditentukan sebelumnya, kita dapat datang lagi untuk mengambil paspor yang telah jadi. Biasanya dalam waktu 1 minggu paspor baru sudah selesai dan bisa diambil. Ya, itu cara pembuatan paspor. Oke, yang kedua contoh cara pengambilan uang di ATM. Ya, kartu ATM merupakan salah satu jenis kartu plastik yang barangkali paling banyak dikeluarkan oleh lembaga perbankan dan paling banyak dipergunakan oleh orang yang mempunyai tabungan. Ya, adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, masukkan kartu ATM Anda ke dalam mesin ATM. Ya, yang kedua, pilih bahasa yang akan Anda gunakan, Indonesia atau bahasa Inggris. Nanti tertera di sana. Ya, setelah itu Anda akan dimunculkan lagi, masukkan nomor PIN Anda. Ya. Yang berikutnya, pilih transaksi yang ingin Anda lakukan. Yang berikutnya, pilih pada bagian penarikan uang yang ada pada layar. Ya. Yang keenam, masukkan atau pilih nominal uang yang akan Anda ambil dan tekan OK atau Yes. Langkah yang ketujuh, tunggu proses yang berlangsung. Kemudian yang langkah ke-8, uang akan keluar dari mesin ATM dan kartu Anda juga akan keluar. Ya. Langkah yang ke-9, setelah kartu dan uang keluar, maka akan keluar potongan kertas kecil yang berisi rincian penarikan uang yang Anda lakukan. Ya, biasanya ada itu informasinya. Setelah mengambil uang, kemudian kartu ATM keluar, diikuti dengan kertas kecil berapa Anda mengeluarkan menarik uang, kemudian sisanya masih berapa. Ya, berikutnya langkah ke-10, Anda dapat meninggalkan ATM tersebut. Ya, dari penjelasan Ibu tadi, ada yang belum diketahui, silakan siapa yang ingin menanyakan yang belum dipahami misalnya atau belum dimengerti, silakan ditanyakan. Silakan. Ada? Ini Putu Rani. Silakan. Ada lagi? Baru 1 orang. Ada lagi yang mau bertanya? Udah kedengaran, Bu? Sudah, silakan. Mama Widya ya. Ya, izin bertanya. Ya. Kan tadi ada unsur kebahasaan teks prosedur. Terus ada ciri-ciri kalimat perintah. Nah, pas ciri-ciri kalimat perintah itu ada namanya intonasi pada bagian tengah kalimat naik atau meninggi. Maksudnya itu gimana, Bu? Oke. Yang ini ya. Pada bagian tengah kalimat naik atau meninggi, intonasi yang poin ke A ya Tisya ya. Ya, yang ke A dikatakan atau disampaikan, dijelaskan ciri-ciri kalimat perintah itu yang pertama intonasi pada bagian tengah kalimat naik atau meninggi. Pada kalimat tengah atau kalimat naik atau memiliki intonasi naik atau tinggi artinya pada di tengah kalimat itu intonasinya naik atau meninggi. Contohnya,
Tisya, belilah buah ini. Tisya, belilah buah ini. Artinya yang menaik yang mana? Kata apa? Belilah. Di tengah-tengah. Ya, Tisya, belilah buah ini. Tisya, belilah buah ini. Sudah? Itu yang menaik adalah belilah. Bisa dipahami Tisya? Ya, oke Tisya. Ada lagi selain Tisya? Ada lagi yang bertanya atau belum memahami? Silakan sebelum Ibu akhiri. Ada? Oke, untuk materi teks prosedur kompleks sudah semua Ibu bahas ya. Kalau ada yang mau misalnya ditanyakan, ada lagi ya mau bertanya, silakan Mika Dek. Kedengaran, Bu? Kedengaran, ya silakan. Maaf, Bu, saya belum mengerti yang kalimat perintah yang menggunakan pola inversi itu, contohnya. Oh, pola inversi. Oke. Iya, saya belum mengerti, Bu. Iya. Oke. Kalimat perintah menggunakan pola inversi. Ada yang bisa memberikan contoh sebelum Ibu jelaskan? Ayo. Tisya bisa, Tisya? Kalimat inversi. Bisa jelaskan? Tisya masih ragu-ragu, Bu. Ya, Langsung coba aja dulu dijelasin. ya Tisya ya. Oke, silakan. Pola kalimat inversi Tisya. Silakan. Bentar. Oke, kalau masih ragu, Ibu jelaskan pola kalimat inversi ya. Pola kalimat inversi itu adalah pola kalimat yang penggunaannya atau pernyataannya terbalik. Misalnya, Ibu memasak, maaf, Ibu bekerja di kantor. Ya, Ibu bekerja di kantor. Ya, itu pola versi apa? Ibu itu adalah subjek, bekerja itu adalah predikat, di kantor itu adalah keterangan. Nah, itu adalah pola satu. Kalau pola kedua, Ibu bekerja di kantor, kemudian pola berikutnya adalah di kantor Ibu bekerja. Itu jelas. Sudah pola inversinya itu terbalik. Di kantor Ibu bekerja berarti keterangan terlebih dahulu di kantor. Ibu itu subjek, kemudian bekerja itu apa? Predikat. Itu sudah polanya terbalik. Ya. Sedangkan pola dalam kalimat itu adalah SPOK anak-anak. Ya, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ya. SPOK. Subjek, SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ya. Ada lagi? Oke, karena waktunya sudah selesai, Ibu cukupkan dulu materinya sampai di sini. Jika ada pertanyaan atau yang belum dipahami, silakan tanyakan Ibu lewat WA, ya. Kemudian lewat e-learning juga boleh, ya. Karena Ibu sudah mengirim, maaf, karena di sana akan Ibu kirim nanti materinya. Ya, materinya akan Ibu kirim juga di e-learning atau guru lain yang nanti, karena yang mengajar di kelas 11 itu kan 3 orang. Jadi nanti bisa guru yang lain yang memberikan materi di e-learning, bisa juga Ibu. Ya, kemudian nanti bisa kalian kalau misalnya tidak dipahami bisa chat Ibu, WA Ibu. Ibu, saya mau bertanya seperti ini, materi ini boleh. Ya, oke. Untuk hari ini Ibu akhiri pembelajaran kita. Akhir kata Ibu ucapkan terima kasih dan Prama Santi. Om Santi 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 Santi.